Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan saya Edwa Yunisi dengan nomor induk mahasiswa 857565447 dan saya Cici Mulyasari dengan nomor induk mahasiswa 857571282 dan saya Cika Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 857571315. Kami dari kelompok 4. Nah, dalam rancangan program penelitian kami yang pertama, kami menentukan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan wisata Gunung Payung dan wisata cagar alam Gunung Batu. Yang kedua, besarnya peran pemuda dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Cijati. Jadi seperti itu rumusan masalah rancangan program penelitian kelompok kami. Selanjutnya, seperti biasanya, di sini saya akan mengawali presentasi kelompok kami tentang rancangan program penelitian partisipasi pemuda dalam peningkatan sektor pariwisata di Desa Cijati, Kecamatan Cimanggu, melalui organisasi kepemudaan Karang Taruna. Rancangan program penelitian ini disusun oleh kami bertiga, bisa dilihat di pojok kiri bawah. Yang pertama, tentang objek wisata Gunung Payung. Nah, di sini kami membahas tentang peran pemuda. Nah, peran pemuda di pengelolaan objek wisata Gunung Payung cukup besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Pembagian tugas pengelolaan pun sangat terstruktur dengan baik dengan adanya pembagian di masing-masing bidang yang menjadi keahlian pemuda itu sendiri. Jadi, setiap pemuda itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Kayak misalnya, A bertanggung jawab di bagian promosi gitu. Terus si B di bagian tentang jalur menuju ke puncak Gunung Payungnya dan sebagainya. Selanjutnya, selain itu, pemuda anggota POK Darwis sangat siap siaga jika ada wisatawan yang ingin berkunjung ke Gunung Payung tersebut. Bahkan di objek wisata ini juga sudah dapat dijadikan tempat camping untuk para wisatawan yang ingin menikmati suasana malam hari maupun di pagi hari di ketinggian Gunung Payung. Dan menurut perkiraan, Gunung Payung ini memiliki ketinggian 750 mdpl. Lanjut. Keadaan terkini objek wisata Gunung Payung. Akses menuju puncak Gunung Payung dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama kurang lebih 3 jam dari Dusun Garawangi. Perlu waktu lama dikarenakan kondisi jalur pendakian masih dapat dikatakan buruk dan memiliki kemiringan yang kurang lebih 80 derajat. Walaupun objek wisata ini belum selesai 100% dalam pembangunan, tetapi sudah dapat dinikmati menjadi objek yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Keindahannya itu sudah bisa dinikmati dari sekarang walaupun pembangunannya belum selesai 100%. Materi selanjutnya adalah objek wisata cagar alam Gunung Batu. Peran pemuda cukup besar dalam pengembangan sektor pariwisata cagar alam Gunung Batu. Namun, para pemuda lebih terfokus sebagai daya tarik dan tour guide wisata, sedangkan para tokoh masyarakat lainnya terfokus pada pembangunan dan pembaharuan objek wisata. Ya, jadi yang menjadi tour guide wisata di sana itu adalah para anak mudanya, dari mulai anak remaja sampai yang agak dewasa. Sedangkan yang orang tuanya anggota Karang Taruna itu lebih terfokus pada pembangunan tempat-tempat untuk bersuafoto di sana. Selanjutnya, keadaan terkini objek wisata cagar alam Gunung Batu. Akses jalan menuju ke sana serta jalur pendakian menuju puncak masih belum sepenuhnya baik karena masih bertanah yang jika turun hujan akses sangat sulit dilalui karena licin. Waktu yang dibutuhkan jauh lebih cepat dibandingkan menuju ke Gunung Payung dengan bandingan 1:6 atau hanya 30 menit saja. Ya, jadi jalan menuju objek wisata Gunung Batu itu masih berupa tanah. Jadi kalau misalnya turun hujan itu jalannya itu langsung licin. Juga masih sangat minim pembangunan. Jadi sangat sulit dilalui kalau misalnya setelah turun hujan.
Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan objek wisata. Yang pertama, kelebihan objek wisata Gunung Payung. Itu kelebihannya, yang pertama, kekompakan anggota Pokdarwis. Yang kedua, memiliki pemandangan yang lebih luas dan berwarna seperti negeri di atas awan. Untuk cagar alam yang Gunung Batu, kelebihannya, yang pertama, lebih dekat dengan jalan raya desa. Yang kedua, sudah terdapat toilet. Yang ketiga, adanya penjual makanan dan minuman untuk wisatawan. Yang keempat, pemandangan luas dan hijau. Untuk kekurangannya, yang di wisata Gunung Payung, yang pertama, akses kurang mendukung untuk jalur pendakian. Yang kedua, minimnya pengamanan di jalur pendakian yang kemiringannya sangat ekstrim. Selanjutnya, untuk kekurangan cagar alam Gunung Batu, yang pertama, jalur turun sangat ekstrim. Yang kedua, pengamanan di tebing itu sangat minim. Selanjutnya, rancangan pembangunan objek wisata ke depannya. Yang pertama, Gunung Payung. Membangun tempat untuk swafoto di puncak gunung. Yang kedua, memperbaharui akses pendakian. Yang ketiga, mengumpulkan dana untuk membantu kelancaran pembangunan. Untuk yang cagar alam Gunung Batu, yang pertama, membangun tempat untuk swafoto di puncak gunung. Yang kedua, memperbaharui akses pendakian dan akses tebing. Yang ketiga, lebih membangun kekompakan antara pengelolaan muda dan tua. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, masing-masing objek wisata memiliki pemandangan alam yang sangat indah, tetapi masih minim dalam pengemasan akses menuju objek ataupun kembali dari objek. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan tentang rancangan program penelitian kami yang pertama. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Lebihnya semoga bisa diambil manfaatnya. Sekian dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.